Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah narju biha jannatahu wa ridah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Kita senantiasa sampai saat ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin mampu menyempurnakan keislaman, keimanan dan ihsan kita juga, sehingga insyaallah kita semakin sempurna menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Salat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh generasi umat Islam ini sampai akhir masa nanti. Marilah kita lanjutkan kajian kita tentang memahami fikih perbandingan 4 mazhab, dan sebagian kecil disebutkan mazhab yang lain. Terakhir kita sampai pada bab tentang mengusap sepatu ya, dan masih berada pada rincian dalam bab ini ya. Bab terakhir tentang batasan sampai mana kita boleh mengusap sepatu itu ya, apakah di atasnya atau di bawah sepatunya. Itu terakhir pembahasannya. Kemudian sekarang masuk di al-mas'alatus tsalitsah. Kemarin bab ini ada 7 masalah ya. Ada 7 masalah, sekarang masuk di masalah yang ketiga. Mungkin perlu diingatkan ya bahwa dalam mempelajari tata cara dan kemudian gerakan daripada ibadah tertentu itu memang membahas dari sisi zahirnya begitu ya. Makanya fikih itu kalau hanya difahami secara zahir saja itu terkesan hanya apa yang tampak begitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya ya, kita harus berupaya mendudukkan fikih hati kita pada saat ibadah gitu ya. Dan itu yang sering kemudian saya ulang-ulang, termasuk yang menjadi bahan kritikan dari Imam Ghazali dari Ihya Ulumuddin itu ya, dalam kitabnya itu. Jadi fikih hati juga perlu ditata. Di samping kita mempelajari fikih tata cara ibadah tertentu, termasuk diantaranya dalam mengusap sepatu ini ya. Nah kemudian jamaah sekalian, al-mas'alatus tsalitsah ini, wa amma nau'u mahallil mashi fa innal fuqaha al-qailina bil mashi ittafaqu ala jawazil mashi alal khuffain ya. Jadi bentuk atau macam tempat untuk mengusap itu para ahli fikih ya, yang membolehkan mengusap itu mereka bersepakat untuk boleh ya, boleh mengusap di atas sepatu ini. Nah, tapi bagaimana terkait dengan mengusap di atas kaos kaki gitu ya? Apakah 2 kaos kaki itu mewakili sepatu gitu ya? Nah, di sini ada khilaf ya. Waqtalafu fil mashi 'alal jawrabaini, mengusap 2 kaos kaki ya. Fa ajaza dzalika qaumun wa mana'ahu qaumun. Ada 2 pendapat. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Karena teks hadisnya itu kan khuf. Khuf itu sepatu, bukan jawrab. Jawrab itu kaos kaki gitu ya. Nah, wa mimman mana'a dzalik, yang melarang itu adalah mazhab Maliki, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, jumhur ini ya. Jadi kalau 3 pada pendapat tertentu itu biasanya dikatakan jumhur.
Nah, yang tidak masuk dalam 3 itu berarti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ya kan? Dalam 3 ini ya, berarti 2 itu yang diantara yang membolehkan. Meskipun di sini tidak disebutkan mazhab Imam Ahmad, dan yang membolehkan adalah mazhab Abu Hanifah, ya, termasuk muridnya Abu Yusuf, dan Muhammad itu adalah muridnya juga, dan Sufyan Ats-Tsauri ini seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in. Jadi yang membolehkan mengusap di atas kaos kaki itu adalah mazhabnya Abu Hanifah, ya, dan murid-muridnya. Nah, apa perbedaan yang mendasar dari kedua pendapat ini, dan yang menjadi dasar perbedaan mereka adalah ikhtilafuhum fi sihhatil athar al-waridah anhu alaihi salatu wassalam annahu masaha alal jawrabaini wan na'lain. Jadi perbedaan pendapat mereka dalam mensohihkan, ya, satu riwayat dari Nabi bahwa beliau pernah mengusap di atas kaos kaki dan di atas 2 sendalnya, ya. Itu pertama, dasar perbedaannya. Waqtilafuhum aidan fi hal yuqasu 'alal khufi ghairu. Perbedaan kedua, dasar perbedaan mereka adalah apakah khuf itu bisa dikias. Kias itu disetarakan dengan yang lain. Seperti kalau zakat itu gandum dengan beras. Itu boleh apa enggak? Sepatu dikiaskan dengan kaos kaki, kan sama-sama tertutup. Nah, itu ya, boleh atau enggak. Kemudian dasar perbedaan yang lain, apakah teks khuf, ya, tekstual khuf itu adalah sebuah ibadah yang tidak boleh dikias. Nah, berarti yang tidak membolehkan berarti itu dianggap ibadah yang tidak bisa kias. Nah, sementara yang membolehkan adalah berarti yang boleh dikias, yang penting menutup kaki, ya, mau sepatu atau kaos kaki, ya. Makanya waman soha indahul athar, barang siapa yang menyatakan bahwa athar tadi dari Nabi pernah mengusap di atas kaos kaki itu menurutnya adalah sah, maka boleh. Dan membolehkan kias di atas sepatu itu, maka boleh mengusap 2 kaos kaki. Bagi yang tidak menganggap athar itu sah atau sahih, maka ya tidak boleh, ya. Nah, athar ini kedudukannya, riwayat tentang Nabi mengusap kaos kakinya itu adalah memang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, tapi disahihkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian yang kedua juga diantara alasannya karena 2 kaos kaki itu, ya, beda gitu, ya, dengan khuf. Karena khuf itu rata-rata tertutup total, ya, dan waktu itu terbuat dari kulit rata-rata. Sementara kaos kaki kan ya masih ada pori-porinya, masih ada pori-porinya. Litaraddud al-jawrabaini, ya, al-mujalladaini bainal khufi wal jawrab ghair al-mujallad. Jawrab itu kaos kaki itu ghairu al-mujallad, tidak terbuat dari kulit, ya. Dan Imam Malik di sini ada 2 riwayat dari beliau, ya. Salah satunya itu melarang, dan yang lain, riwayat yang lain dari Imam Malik itu membolehkan mengusap kaos kaki ini, ya. Nah, itu perbedaan seputar kaos kaki, ya. Ya monggo, ketika kemudian insya Allah kalau kaos kaki itu, ya, lebih mudah untuk dibuka, ya, daripada sepatu. Nanti berikutnya akan dibahas yang menjadi illah atau sebab kenapa dibolehkan ngusap sepatu itu. Apakah karena kesulitan membuka atau karena kakinya tertutup? Nah, itu nanti pada bab berikutnya, ya. ada bab karena ada kesulitan membuka atau karena kakinya tertutup oleh sepatu itu, gitu, ya. Kalau karena kakinya tertutup, ya bisa jadi kaos kaki masuk di situ juga, gitu. Boleh, gitu kan.
Kan tertutup, kulitnya nggak kelihatan. Nah, di sini ya sifatul khuf. Sekarang apa sifat itu ya? Sifat dari sepatu yang boleh diusap itu seperti apa? Jenis sepatunya ya sekarang yang dibahas. Ini masalah yang keempat. Amma sifatul khuf fa innahum ittafaqu ala jawazil mashi 'alal khufi as-sahih. Mereka sepakat bahwa boleh mengusap itu jika sepatunya itu masih tadi ya nutup ya, sahih itu masih bagus. Artinya semuanya nutup. Dan mereka berbeda pendapat pada saat sepatunya ada lubangnya. Ini sepatu depan mungkin samping atau belakang ada lubangnya, ya zaman itu ya mungkin tidak sekuat sekarang jahitannya atau enggak tahu wallahu alam ya. Ada sepatunya yang lubang gitu ya. Waqtalafu fil mukharraqi faqala Malikun wa ashabuhu, Imam Malik dan sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya itu boleh diusap juga jika lubangnya sedikit. Tadi pori-pori itu ya. Ya ketusuk paku misalnya kan. Kalau sepatunya kulit atau kain kan lubang gitu. Dikit ya. Idza kanal kharqu yasiran. Kemudian Imam Abu Hanifah membatasi. Nah, bima yakunu dzahir minhu aqal min salasat asabi. Jika lubangnya itu lebih sedikit dari 3 jari atau 3. Jadi lubang sedikit ya segini masih boleh. Tapi kalau membatasi, memberikan batasan kalau 3 jari kakinya atau 3 jari gini ya, itu berarti tidak boleh diusap, harus dilepas. Ya. Kemudian waqala qaumun bijawazil mashi 'alal khuffil munkhariq madama yusamma khuffan wa intafahasha kharquh. Nah, pendapat ketiga boleh meskipun sepatunya lubang sebesar apa lubangnya selama itu masih dinamakan sepatu, bukan sandal. Selama masih dinamakan sepatu, dia dianggap masih bersepatu meskipun lubangnya besar, itu masih boleh ya. Wa mimman ruwiya anhu dzalika ats-Tsauri, Imam Tsauri dan Imam Syafi'i melarang itu ya. Jadi Imam Syafi'i melarang jika berlubang sangat parah lubangnya, an yakuna jika lubangnya itu fi muqaddamil khuffi kharqun yadharu minhul qadam. Jika sepatunya di sisi depannya lubang dan kemudian telapak kakinya terlihat, nah itu tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Dan jika lubangnya kecil maka fi ahadil qaulaini anhu, salah satunya beliau masih membolehkan. Artinya tidak harus tertutup total ya, ada lubangnya dikit boleh. Berarti dari sini bisa kita sekarang kan sepatu macam-macam begitu ya, tidak harus dari kulit. Berarti yang sepatu kain itu ya ada pori-porinya kan, itu mungkin masih bisa ya, selama ciri sepatunya nanti itu tidak seperti olahraga itu yang mudah sekali untuk dilepas ya, atau bahkan cenderung seperti sandal ya. Wa sababu ikhtilafihim ya, sebab perbedaan mereka ini adalah ikhtilafuhum fi intiqalil fardi minal ghusli ilal mashi. Perbedaan mereka terhadap pindahnya wajibnya membasuh kepada mengusap ini ya. Kaki itu kan harusnya dibasuh, kemudian pindah kepada mengusap. Hal huwa limaudhi'is satri, ini yang saya sampaikan tadi. Bolehnya mengusap itu karena kakinya tertutup ya, tertutup sepatu tadi, atau karena kesulitan untuk membukanya tadi. Antara dua itu ya. Nah, faman ra'ahu li maudhi'is satri lam yajuz al-masah 'alal khuffil munkhari. Jika yang dimaksud bolehnya mengusap itu karena kakinya tertutup, maka sepatu yang lubang tidak boleh diusap.
harus dibuka. Gitu ya. Nah, li'annahu jika idzan kasyafa minal qadami syai'un intaqala farduha, jika sepatunya lubang maka berpindah kewajibannya dari mengusap kepada mencuci lagi karena lubang ya. Dan barang siapa yang berpendapat bahwa dasar bolehnya mengusap sepatu itu karena kesulitan membuka ya, supaya tidak menyulitkan ya, maka lubang pun ya itu tidak dianggap, tetap masih boleh diusap sepatunya ya. Nah, wa amma tafriq bainal kharqil katsir wal yasir, dan adapun perbedaan ya yang membedakan antara lubang yang besar atau yang sedikit itu dianggap sebagai istihsan wa raf'ul haraj. Istihsan ini satu dalil dalam syariat ini ya. Jadi yang disepakati itu kan Quran, sunnah, ijma', qiyas. Itu ijma' itu semuanya sepakat ya. Pertama adalah Quran, kemudian sunnah yang dalil kedua, kemudian ijma' ini konsensus di setiap generasi sahabat, tabi'in, para ulama juga ijma' ya, nggak ada yang berbeda. Nanti rinciannya ada ijma' sukuti juga, ijma' diam ya, sama ijma' berpendapat, mengucapkan pendapatnya dan sama dengan pendapat yang lain, semuanya begitu maka ijma'. Ada ijma' satu yang ngomong tapi yang lain diam, itu dianggap ijma' juga, itu berbeda status atau kekuatan dalilnya. Kemudian qiyas itu menimbang suatu yang baru dengan yang lama yang tekstual, seperti tadi contohnya gandum dengan beras itu ya. Nah, ada dalil yang masih jadi perdebatan di antara para ulama, salah satunya istihsan ini ya. Dan istihsan ini Imam Syafi'i tidak pakai dalil ini ya. Contoh yang paling gampang itu istihsan adalah, mohon maaf kalau kita ke toilet umum gitu ya, itu kan semua bayarnya sama kan, pakai debit air berapa saja, berapa lama di dalam situ, itu sama bayarnya, dan itu nggak ada yang protes gitu ya. Pemilik atau yang nunggu toiletnya juga setuju, kita juga setuju. Itu namanya istihsan, meskipun secara detail itu nggak adil itu gitu ya. Yang lama di dalam itu menghabiskan air lebih banyak daripada yang hanya sebentar saja. Nah, itu istihsan ya. Nah, di sini lubang sedikit atau lubang besar itu dari sepatunya itu dianggap, nah itu yang penting namanya masih sepatu, itu boleh. Gitu ya. Wa raf'un lil haraj, untuk mengangkat hal yang menyulitkan. Ya, karena syariat Islam ini turun, tujuannya salah satu tujuan utamanya itu raf'un lil haraj, mengangkat kesulitan dan memudahkan. Itulah kenapa Islam ini bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja sampai hari kiamat. Ya, karena tujuannya memudahkan orang untuk mengamalkan, berbeda dengan syariat sebelumnya. Syariat sebelumnya ya, yang cenderung menyulitkan atau mereka sendiri yang mempersulit diri sendiri. Umat terdahulu itu karena inginnya mempersulit, maka disetujui oleh Allah dipersulit syariatnya. Nah, Islam ini turun justru untuk mempermudah. Wa qala Tsauri, Imam Tsauri mengatakan, kanat khifaf al-muhajirin wal ansar la taslam minal khuruq. Jadi sepatu atau khufnya para muhajirin dan ansor itu tidak selamat dari lubang. Ya wallahu alam, mungkin karena seringnya dipakai atau karena memang jahitannya kan masih mungkin manual, bukan pabrikan ya. Pasti ada yang lubangnya ya. Jadi menurut Imam Tsauri ini, tabi'in ya, semua sepatunya orang-orang muhajirin dan ansor itu tidak selamat dari lubang, pasti ada lubangnya, seperti sepatu atau khufnya manusia yang lain atau orang-orang yang lain pada saat itu. Falau kana fi dzalika hadzrun, kalau misalnya hal itu tidak boleh, maka pasti ada penjelasan dari Nabi.
Ya. Ternyata Nabi mendiamkan kan, berarti boleh gitu ya. Berarti boleh. Kultu, nah ini ditarjih oleh beliau. Jarang-jarang beliau mengatakan kultu. Biasanya beliau juga kalau mentarjih penulis ini waqalal qadhi. Itu maksudnya dirinya sendiri. Beliau posisinya seorang hakim soalnya. Nah ini mengatakan kultu, saya, pendapat saya, kata beliau, hadhil mas'alah hiya maskutun anha. Ini masalah yang ya sudah dibiarkan aja begitu, tidak ada penjelasannya. Ya, artinya jangan mempersulit gitu ya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak merinci, ya sudah biarkan aja, jangan mempersulit diri. Gitu. Falau kana fiha hukmun, kalau itu ada hukumnya tertentu, ya, ma'a umumil ibtila bihi, sementara sepatu ini hampir semua orang waktu itu memakai, dan ketika kemudian itu sesuatu yang fatal, pasti Nabi akan menjelaskan. Ya, karena Allah dalam sebuah ayat itu litubayyina, fungsi Nabi itu di dunia ini litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Fungsi Nabi adalah agar kamu, kata Allah, Nabi ya Muhammad, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Jadi fungsi Nabi merinci apa yang global dari Quran, salah satu tujuannya ya. Nah, jika tidak ada penjelasan rinci, maka ya sudah gitu ya. Nah, itu di masalah yang keempat ya. Kemudian masalah yang kelima tentang waktu, berapa lama boleh mengusap sepatu ini. Wa amma tauqid fa innal fuqaha aidan qad ikhtalafu. Tentang masalah lamanya mengusap ini, para ahli fikih berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat tidak ada waktunya, ghairu muaqqad. Ya. Dan orang yang memakai sepatu itu yamsah alaihima malam yanzahuma autusibuhu janabah. Jadi orang yang mengusap sepatu ini itu tetap boleh mengusap di atasnya selama tidak dibuka. Kalau dibuka batal. Atau tidak junub. Nah, berapa hari? Enggak ada batasnya menurut Imam Malik ya. Tapi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah ada batasnya. Ya, ada batasnya. Nah, sebab atau dasar perbedaan mereka itu ada 3 riwayat yang seolah bertentangan ya. Yang pertama hadis riwayatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan anin Nabi annahu qala min walayalihinna lil musafir wa yauman walailah lil muqim. 3 hari untuk musafir, 3 hari 3 malam ya, batas maksimal. Ini riwayat hadis yang pertama. Dan untuk yang mukim di rumah itu boleh ngusap hanya sehari semalam. Hadisnya riwayat Muslim, kuat ya. Kemudian hadis yang kedua, riwayatnya Ubay ibnu Umarah. Ubay ibnu Umarah ya. Annahu qala ya Rasulullah a'amsahu 'alal khuf. Nah, Ubay ini bertanya kepada Nabi, apakah saya boleh mengusap di atas sepatu? Jawab Nabi, ya boleh. Tanya lagi dia, wa qala na'am, qala yaumain, sehari saja? Iya sehari. Kemudian tanya lagi 2 hari? Ya 2 hari gitu ya. Sampai tanya begitu sampai 7 hari. Nah, ini hadis Ubay ya. Kemudian summa qala, kemudian karena tanya terus, Nabi menutup ucapannya dengan imsah ma badalaka. Usaplah apa yang menurut kamu mudah atau apa yang nampak buatmu. Ya artinya terserah gitu ya. Dari sini berarti kan seakan bertentangan dengan hadis sebelumnya. Sama-sama sabda Nabi gitu ya. Nah, itu yang tugas para ahli hadis untuk meneliti hadis-hadis yang seperti ini ya. Tingkat kesahihan yang satu, kemudian yang kedua derajatnya seperti apa, rawinya siapa, ada yang cacat atau enggak, di situ nanti tugas ahli hadis ya. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis Sofwan.
Ibnu Asal, qala kunna fi safar fa amarna alla nanza khifafana. Pada saat kami bepergian, Nabi telah menyuruh kami untuk tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena junub. Walakin min baulin au naumin au ghaid. Ya, tapi dari buang air kecil, tidur atau ghaid. Artinya kalau hadas besar baru batal ya. Nah, penjelasan berikutnya di sini beliau melanjutkan amma haditsu Ali fa sahihun kharrajahu Muslim. Hadis Ali sahih. Ya. Dan hadis Ubay ini qala fihi Abu Umar ibnu Abdul Bar, hadis itu la yasbut. Hadis itu tidak bisa ditetapkan kesahihannya ya. Dan tidak ada sanad yang bersambung. Itu hadis Ubaynya ini ya. Berarti hadis pertama dan hadis ketiga yang dipakai ya, untuk menjadi dasar hukum ya. Walidzalika laisa yanbaghi an yu'arid bihi hadis Ali. Dan hadisnya karena tidak kuat, sanadnya tidak tersambung, maka tidak bisa menentang ya, atau bertentangan, tidak bisa bertentangan dengan hadis Ali yang riwayatnya Muslim, enggak sejajar soalnya ya, enggak sejajar. Kemudian wa amma hadis Safwan ibnu Asal fa huwa wa in kana lam yukharrijahu al-Bukhari wala Muslim. Hadis Safwan bin Asal ini meskipun tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dia disahihkan oleh ulama hadis seperti Tirmizi, Ibnu Hazm ya. Meskipun secara zahir itu wa huwa bi dzahirihi mu'aridun bidalil khitab li hadis Ubay ya, ka hadis Ali ya. Secara zahir bertentangan dengan hadis yang kedua. Nah, waqad yuhtamal an yujma' bainahuma bi an yuqal inna hadis Safwan wa hadis Ali kharraja makhraja su'al anit tauqid wa hadis Ubay nassun fi tarki tauqid. Jadi dua hadis yang tekstual ya, memberikan batasan maksimal untuk mereka yang boleh mengusap, sementara hadis Ubay itu tidak memberi batasan maksimal ya. Sehingga dari hal ini yang lebih kuat berarti ada batasannya ya. Tidak setiap hari boleh mengusap sepatu ya. Secara akal juga ya, kalau tidak dibuka-buka ya bau kan kakinya. Jadi ada hikmahnya, tidak hanya melihat dari sisi kekuatan dalilnya atau hadisnya, tapi kalau tidak pernah dibuka kan ya. Sehari di kantor aja mungkin kan sudah keringetan gitu kan, apalagi 3 hari 3 malam atau lebih. Nah, kemudian masalah yang keenam ya adalah syartul mashi ya, syarat mengusapnya. Wa amma syartul mashi alal khufain antakun rijlan tahirataini bituhril wudu. Jadi sebelum diusap itu kakinya harus suci dengan tata cara suci wudu. Jadi dia punya wudu dulu, baru pakai sepatu, kemudian batal keduanya itu baru boleh mengusap ya. Itu ijma, semuanya sepakat. Bukan hanya sepakat, ijma itu nggak ada yang membantah ya. Kecuali yang bertentangan dengan ijma itu berarti dia pendapat yang janggal. Ada ya, illa khilafan syadzan ya, janggal ya. Itu karena di luar ijma. Wa qad ruwiya an Ibnul Qasim an Malik dzakarahu Ibnu Lubabah fil Muntakhab wa inna ma qala bihil aktsar li thubutihi fi hadits Al-Mughirah. Ada hadis Nabi ya. Da'huma. Jadi Nabi itu pada saat mau berwudu kan dibantu sahabat yang mengambilkan air, kemudian mau melepaskan sepatunya. Nah, Nabi melarang, da'huma, biarkan, tidak usah dilepas. Itu kan tekstual boleh mengusap di atas sepatu, karena Nabi melarang membuka sepatunya sendiri. Da'huma, biarkan keduanya itu.
Fa ini karena saya telah memasukkan kaki saya sebelumnya tahirataini dalam kondisi suci. Ini tekstual membolehkan ya. Wal mukhalif hamala hadhihi tahara ala tahara al-lughawiyah. Pendapat yang janggal tadi itu tahir itu maksudnya dimaknai secara bahasa, tapi janggal ya. Secara bahasa kan tahir itu tidak harus suci karena wudhu. Suci disiram juga itu tahir juga bersih secara bahasa ya. Nah, tapi maksud Nabi ini adalah tahirotani itu tuhrun bil wudhu. Suci karena sebelumnya sudah punya wudhu, baru pakai sepatu, terus beliau batal lagi, terus ada sahabat yang ingin mencopot, tapi dilarang oleh beliau, ya, dilarang oleh beliau. Nah, itu ya, itu ijma, ya, ijma harus syaratnya suci dulu baru pakai sepatu ya. Nah, kemudian berikutnya, jadi tidak ada pembahasan yang rinci. Man ghassala rijlaihi wala bisal khuf tsumma atamma wudu'ahu hal yamsah alaihima. Barang siapa yang mencuci kedua kakinya, mencuci saja ya, kemudian memakai sepatu, terus meneruskan wudunya, apakah mengusap sepatu atau harus dibasuh? Nah, ini jelimet ini, artinya bab begini ada ya, kita cuci dulu pakai sepatu terus wudhu ya. Ini diusap atau dicuci, buka lagi lah. Muter-muter. Tapi terbahas sudah masalah seperti ini. Jadi jamaah sekalian, kita jangan heran untuk bab-bab yang kadang kok rinci sekali atau kok ringan terus dibahas detail misalnya. Karena para ulama dahulu itu ya, itu mereka justru mereka-reka masalah yang belum terjadi tapi sudah mencari jawabannya. Itu biasa para ulama. Jadi karena keluasan pemahamannya, pemikirannya, jadi hal yang belum terjadi itu sudah terbahas. Nah, berbeda di masa kita ini, terlalu banyak masalah belum ada jawabannya. Jadi terlalu rumit masalah, tapi jawabannya yang kurang, gitu ya. Maka perlu ya. Jadi makanya mujtahid ijtihad itu ya tidak boleh berhenti. Sepanjang masa ini harus ada orang-orang yang memang mereka membahas ya. Karena fikih itu kan berkembang. Kalau dilanjutkan ada fikih klasik, ada fikih kontemporer. Dan sekarang sudah mulai berkembang. Kami waktu belajar ini dulu ya. Nah, pada saat masuk bab muamalah itu diantaranya jual beli dan sebagainya. Itu gurunya tidak pakai buku ini lagi. Pakai fikih baru ya. Contoh jual beli kredit di sini mungkin belum ada. Ada buku lain yang jadi rujukan berbeda ya. Baik taksid dengan buku tersendiri. Karena ini tahun berapa ditulisnya kan begitu. Sementara zaman ini terus berkembang gitu ya. Maka ijtihad itu tidak boleh ditutup, harus tetap jalan, dan para ahli fikih ya di setiap masa itu tetap harus berusaha mencari, membahas ya, merinci dan seterusnya, sehingga ketemu bisa menyimpulkan hal-hal baru, ada cantolan hukumnya, Waqtalafal fuqaha fi hadzal bab fi man ghassala rijlaihi wa labisa khuffaihi thumma atamma wudu'ahu hal yamsah 'alaihima faman lam yara anna tertib wajib wa ra'a anna taharata tasih likulli udwin qabla an takmul at-taharah li jamil a'dha qala bi jawazi dzalik. Pembahasan sebelumnya, apakah harus urut atau enggak? Sebagian kan membolehkan tidak urut, gitu. Sebagian wudu itu harus urut. Bagi yang membolehkan tidak urut, maka tata cara seperti tadi, dicuci dulu kakinya, terus pakai sepatu, terus memulai dari mukanya, tangannya, ya cukup
Sudah selesai gitu ya. Qala bi jawazi dzalik, cukup hanya diusap lagi aja. Wa man ra'a anna tartib wajib, barang siapa yang menyatakan bahwa urutan wudu itu wajib, ya enggak boleh. Ya, annahu la tasih taharatul wudu illa ba'da taharat jami'i a'dha'i taharah. Satu anggota wudu itu tidak sah, ya, proses sucinya itu kecuali urut ya, sesuai urutannya. Nah, dan menurut pendapat yang membolehkan berarti dulu ya, diulang di sini Imam Abu Hanifah membolehkan, dan yang kedua adalah Imam Syafi'i dan Malik ya. Ya, mungkin kita termasuk yang kedua ya, karena rata-rata kita berpendapat wudhu kita selama ini urut gitu ya. Jadi tidak acak satu dengan yang lain. Imam Abu Hanifah boleh ya. Illa anna Malikan lam yamna' dzalika min jihati tartib. Imam Malik tidak melarang karena sisi urutnya tadi, tapi mana'ahu min jihat annahu yara anna taharah la tujad lil udu illa ba'da kamali jami'it taharah. Imam Malik termasuk yang tidak berpendapat urut, maka di sini melarang juga beliau karena beliau berpendapat bahwa taharah itu ya tidak la tujad lil udu, tidak bisa untuk satu anggota saja, anggota wudhu saja, kecuali semuanya terbasuh. Jadi kalau hanya kaki yang dibasuh itu bukan wudhu namanya, itu cuci kaki. Cuci kaki ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam wa huma tahiratani fa akhbara an at-tahara asy-syar'iyyah. Tahiratani maksud Nabi itu bukan cuci kaki tapi bersuci karena wudu ya. Idza adkhalta rijlaika fil khuf wa huma tahiratani famsah alaihima. Ini teks hadis yang lain menguatkan itu. Nah, jadi itu ya pembahasan yang detail ringan tapi terbahas ya, karena ada cantolan bab yang lain sebelumnya tentang urut dan tidaknya tata cara wudhu. Allah alam, mungkin itu ada yang mau bertanya, monggo. Oke, baik, silakan. Oke. Ya, nanti ada tambahan lagi, ada maslahah mursalah, syar'u man qablana. Jadi di antara deretan yang belum disepakati itu istihsan, maslahah mursalah, syar'u man qablana, pendapat seorang sahabat itu pendapat atau dalil. Pendapat pribadi itu pendapat atau bisa jadi landasan hukum, itu masih diperdebatkan ya. Dan ya. Nah, termasuk amalu ahli Madinah. Jadi masyarakat Madinah karena hasil pendidikan Nabi itu jadi dasar hukum atau pendapat masing-masing. Nggih, monggo pertanyaannya. Nggih. Ya, ya. 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 Ya, berbeda dengan induknya gitu. Ya, ya, karena di kitab ini itu beliau itu maunya ringkasan. Jadi segini tebal ini dianggap ringkasan kan. Bidayatul Mujtahid itu kan masih awal ya bagi ijtihad pemula gitu ya. Jadi beliau di sini tidak rinci betul dalam mengambil pendapat, tapi secara umum beliau ngambil pendapat Imam Syafi'i, dan di dalam Imam Syafi'i, mazhab Malik itu sama. Kadang disinggung ahadu
riwayataini gitu ya, salah satu dari dua riwayat pendapat mazhab Syafi'i, diambil salah satunya atau diambil dua-duanya. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya, mujtahid itu ada dua, mujtahid madhab, jadi ulama yang beliau ini beristihad tapi di dalam madhabnya sendiri ya, menganalisa permasalahan menurut konsep madhabnya sendiri, itu namanya mujtahid madhab, lokal ya, lokal dalam madhabnya. Jadi mengambil mana sisi terkuat dari sekian banyak pendapat, dari pendapat tokoh utamanya Imam Syafi'inya, kemudian murid berikutnya ya, itu dipadukan, diambil mana yang paling dominan atau yang paling kuat. Tapi ada mujtahid mutlak, mujtahid lintas madhab ya, dan itu boleh mujtahid lintas madhab, karena madhab ini kan cara pandang ya, hasil pembahasan, hasil, artinya seseorang ya boleh mempelajari masing-masing kemudian mengambil mana yang paling kuat ya dari masing-masing madhab. Jadi ya begitu, termasuk Imam Nawawi itu salah satu tokoh utama di madhab Syafi'i gitu ya, seperti Ibnu Qudamah di madhab Hambali ya dan Abu Yusuf di madhab Hanafi ya. Abu Yusuf ini dihibahkan oleh Abu Hanifah itu menjadi qadhi karena beliau tidak bersedia ditunjuk menjadi hakim. Saya tidak mau ya, tapi murid saya ini silahkan. Nah, jadi kepercayaan Abu Hanifah itu Abu Yusuf ini ya. Dan betul pada saat menjadi qadhi beliau ini menulis satu dasar hukum baru ya, meskipun sebelumnya dasar-dasarnya sudah ada, tapi oleh beliau dibakukan tentang hukum tentang tanah. Kharaj itu tanah ya. Kitabul Kharaj punya buku khusus tentang bab tanah ya, tanah rampasan, tanah belian dan sebagainya. Itu apakah menjadi hak negara atau hak masing-masing dan seterusnya, itu dirinci oleh beliau pembahasannya pada saat beliau jadi qadhi ya. Dan begitulah madhab itu, jadi tidak, dan dari mereka sampai sekarang itu juga ya berkembang gitu ya, ya berkembang dari masing-masing madhab itu. Nah beliau memang tidak merinci detail karena buku ini kan global ya, dari sejak awal tujuannya bidayah, permulaan untuk bisa masuk ke ijtihad, dan nihayatul muktasid bagi orang yang belum kenal ini sudah dianggap nihaya. Bagi orang yang belum kenal sama sekali, oh sudah bagus karena sudah bisa membaca 4 mazhab. Tapi lebih jauh lagi, lebih detail lagi itu baca di masing-masing mazhabnya. Kalau kita baca kitab saja, induk ya, kitab induk yang tulisan Imam Syafi'i sendiri itu berjilid-jilid ya, perlu dibaca lebih rinci. Wallahu alam ya, mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah semakin menyemangati kita untuk terus belajar dan membaca. Ngoten nggih. Aku qouli hadza, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.